Ini dia ketika membaca seperti itu, dia akan menjelaskan awalul ghadab. Perhatikan, ini orang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi untuk sesi ini. Seperti biasa kita akan membahas tentang belajar bahasa Arab. Belajar dari kalimat-kalimat bahasa Arab yang bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk memotivasi kehidupan kita sehari-hari dan juga bermanfaat untuk bisa kita ambil perbendaharaan katanya atau mufradatnya yang bisa kita gunakan untuk berbicara bahasa Arab dengan beberapa orang yang bisa diajak bicara bahasa Arab. Karena kalimat bahasa Arab ini sangat bagus, perbendaharaan katanya juga bisa bermanfaat. Maka saya sering menggunakan dalam memahami kalimat bahasa Arab ini dengan ungkapan-ungkapan baik dari orang-orang Arab yang bagus. Tidak hanya sekedar sebuah kalimat-kalimat saja, tapi kalimat-kalimat yang bisa memotivasi kehidupan kita. Baik, kita akan memulainya. Untuk season ini saya akan membawakan satu kalimat yang bagus untuk menjadi nasihat untuk diri kita kalau kita dalam suatu kondisi tertentu. Ya, kita mulai saja. Awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Itu kalimatnya seperti itu. Saya ulang dengan berbagai cara ucapan. Ya. Artinya, sebelum kita bahas, saya akan membahas secara arti secara umum dan kita akan bahas kalimatnya untuk memotivasi diri kita. Ya. Awalul ghadab. Ghadab ini artinya kemarahan, marah. Awalul ghadab itu awal daripada kemarahan. Jununun, kegilaan. Wa akhiru, dan pada akhirnya penyesalan. Orang ketika marah, ya, itu biasa spontanitas marah atau karena sesuatu hal marah itu tidak berpikir apapun nanti efek-efeknya sehingga dia melakukan apapun saat marah. Melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa berpikir. Saat itu orang ketika marah dan dia melakukan apa saja itu bagikan seorang yang kegilaan. Udah apa, ada yang begini kan, ada yang begini dan meragam. Orang marah itu macam-macam. Kadang melakukan hal-hal yang akhirnya menjadikan penyesalan. Makanya disebut di situ wa akhiruhu nadamun. Pada akhirnya dia akan ketemu penyesalan saat dia sudah sadar bahwa apa yang tadi dilakukan itu merugikan dirinya atau merugikan apa saja yang menurut dia adalah kerugian, maka dia akan mengalami penyesalan. Ketika marah, dia tidak pernah berpikir akan terjadi yang menghasilkan penyesalan. Tapi setelah selesai dan akhirnya mendapat penyesalan. Jadi dari sini sebuah kalimat ini menasihati kita kondisi orang marah dan hasil orang marah. Maka dari situ menunjukkan bahwa amarah yang tak terkendali adalah hal yang buruk untuk manusia karena hanya akan menghasilkan penyesalan saja. Amarah bisa berbagai bentuk, ya, ragam bentuknya. Marah itu bukan hanya marah, teriak, pukul dan sebagainya,
Tapi amarah itu bisa dengan amarah dia melakukan hal-hal apa saja, terkadang tanpa tidak marah, tapi sebetulnya dia melakukan hal karena amarahnya yang tinggi, ya, sehingga melakukan hal ada pengrusakan dan sebagainya. Itu bagian daripada amarah juga dalam untuk melakukan sebuah trik-trik kehancuran dan sebagainya adalah itu bagian daripada amarah. Tidak harus amarah itu teriak-teriak, marah-marah, emosi, merah wajahnya, dan habis itu melakukan apa? Amarah itu mendorong orang untuk melakukan apa saja, asal apa yang diinginkan berhasil. Ya, tidak peduli itu keberhasilan itu akan memberikan atau menimbulkan efek-efek negatif pada yang lainnya. Bahkan hal efek negatif yang nanti akan timbul untuk dirinya sendiri pun bisa terabaikan, maka dia lakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Itu juga bagian daripada amarah. Awalul ghadab jununun, maka ketika amarah ini berjalan, saat itu apa yang dilakukan, apa yang diekspresikan dan saat itu semuanya itu bagian daripada kegilaan. Dalam artian tanpa ada suatu kesadaran, tanpa ada suatu pemahaman yang nanti akan menghasilkan sebuah efek yang negatif, ya, asal tabrak saja. Tapi nanti kalau setelah itu usai semuanya, unsur marah dalam bentuk marah apapun, maka dia akan mendapati penyesalan. Aduh, kenapa saya lakukan ini? Wah, kenapa saya begini? Wah, kenapa saya begitu? Akhirnya saya mendapatkan ini, ya. Penyesalan itu akan terpendam dan penyesalan di belakang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini penjelasan daripada kalimat ini, ya. Baik, kita akan masuk kepada basic daripada pelajaran ini. Pelajaran kita ini adalah pelajaran memahami kalimat bahasa Arab untuk kita ambil mufradnya. Saya mulai dari awalul ghadab. Awal ini adalah ya awal, pertama kali. Itu mulai. Ya. Awal sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, seperti biasa saya jelaskan, banyak bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia ini mengambil dari bahasa Arab. Seperti awal. Awal itu ya dari bahasa Arab, yang bahasa Arabnya awalun. Ya. Jadi sesuatu hal yang dimulai ya dari awal, ya, awal. Bahasa Arabnya awal, ya, tidak beda dengan bahasa Indonesia. Jadi awal adalah suatu bahasa yang akarnya dari bahasa Arab. Awalul ghadab, awal, ya, pertama kali orang itu marah. Jadi ketika muncul amarah, awalul ghadab, ketika muncul itu berarti awal. Junun artinya gila atau kegilaan. Ya. Segala hal yang arti gila adalah junun. Gila dipahami dalam secara umum, gila secara umum adalah orang yang kehilangan akal. Ya. Tapi gila ini juga bisa diartikan itu seperti orang kehilangan akal. Nah, kalau seperti itu berarti begini. Ketika orang tidak menggunakan akal sehatnya, maka tampak orang itu seperti gila. Walaupun gila sebenarnya itu hilang akal total. Jadi kalau yang dimaksud di kalimat ini adalah kondisi, ya, dalam satu kondisi tertentu tidak menggunakan akalnya, jadi seperti kehilangan akal, maka disebut gila. Nah, ini dalam bahasa Arabnya junun. Dalam bahasa Arabnya junun artinya gila atau kegilaan. Ya, junun. Ya. Jadi awal itu adalah permulaan atau awal. Ghadab itu adalah amarah atau marah. Junun artinya gila atau kegilaan. Dan kalian sudah tahu semua, ya, biasa digunakan itulah. Akhiruhu, akhiruhu, akhirnya.
Akhir juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, di mana sering dikatakan akhir, awal dan akhir. Akhir sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka akhir ini akar bahasanya dari bahasa Arab juga, akhir. Bahasa Arabnya akhir, bahasa Indonesianya akhir. Nah, wa akhiruhu, dan pada akhirnya nadamun. Nadamun artinya penyesalan. Orang ketika menyesal itu, ya, nadamun artinya penyesalan. Ya, awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadamun. Kalau kita baca harokatnya secara utuh, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Cuma biasa dalam ungkapan berbahasa Arab, memang paling bagus ketika kita berbahasa suatu bahasa sesuai dengan logat dari orang-orang yang berbahasa itu. Jadi ketika kita berbahasa Arab, kita menggunakan logat atau lahjah atau intonasi orang-orang yang berbahasa Arab atau orang-orang Arab. Ya. Tadi saya baca secara utuh harokatnya awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Bagaimana kalau diungkapkan dengan logat Arab? Awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Coba dengar. Awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Jadi sering orang Arab kalau bicara huruf yang terakhir itu dimatikan, yang waktu dia wakaf itu huruf yang terakhir dimatikan. Biasanya wakaf itu mengandung arti sebuah penekanan, ya, tidak harus di situ ada wakaf, tapi wakaf biasanya wakaf itu berhenti, itu mengandung arti penekanan, penyangkatan. Seperti di sini, awalul ghadab, ini berhenti di sini, baknya dimatikan. Junun, ini dia ketika membaca seperti itu, dia akan menjelaskan awalul ghadab. Perhatikan, ini orang pertama kali saat awal marah, itu supaya orang melihat fokus di situ, ada apa di sana. Terus penjelasannya junun, gila. Maksudnya ketika orang awal marah, ada apa di sana? Wakaf di situ. Awalul ghadab junun, pertama kali marah, yang muncul adalah kegilaan. Wa akhiruhu, dan akhirnya nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Itu cara baca. Awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Itu jadi kita telah mendapatkan sebuah perbenaran kata dari kalimat ini. Awal adalah awal, seperti bahasa Indonesia. Al-ghadab, al-ghadab artinya adalah amarah, ya. Junun artinya gila, kegilaan. Wa, dan akhiruhu, akhirnya nadamun. Nadamun artinya penyesalan. Ini ada al-ghadab yang menghasilkan nadamun, amarah menghasilkan penyesalan. Baik, saya kira itu adalah sebuah kalimat yang bisa saya jelaskan pada sesi ini. Ya, semoga kalimat ini bisa bermanfaat, menambah pemahaman kita, bisa memotivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menambah perbenaraan bahasa Arab kita atau al-mufradat yang bisa kita tambah di dalam memori kita untuk kita gunakan berbincang-bincang berbahasa Arab dengan orang-orang yang mau kita ajak bicara bahasa Arab. Sekian dulu, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.